Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan kami Devi dan Yoga TIC 22. Di sini di video ketiga kami akan menjelaskan mengenai logika fuzzy. Nah, tujuan videonya yaitu yang pertama memahami konsep dasar logika fuzzy, kedua menyelesaikan studi kasus secara perhitungan manual, ketiga mengimplementasikan studi kasus menggunakan salah satu jenis logika fuzzy dengan Google Colab Python. Logika fuzzy. Definisi dari logika fuzzy adalah peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik yang menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fuzzy menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Selanjutnya contoh kasus fuzzy dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada sebuah kasus jika Anda mengatakan pada saya seberapa sejuk ruangan yang Anda inginkan. Kemudian saya akan mengatur setting AC pada ruangan ini. Contoh kasus lain adalah ketika Anda naik taksi, Anda berkata pada taksi meminta seberapa cepat yang Anda inginkan. Kemudian sopir taksi akan mengatur pijakan gas taksinya. Berikutnya, alasan mengapa kita harus memakai logika fuzzy. Yang pertama itu mudah dimengerti dan konsep matematisnya sederhana. Yang kedua sangat fleksibel. Ketiga memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat atau kabur. Yang keempat mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Yang kelima dapat menerapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa proses pelatihan. Yang keenam dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Dan yang terakhir adalah didasarkan pada bahasa alami. Selanjutnya adalah aturan-aturan dalam himpunan fuzzy. Yang pertama, variabel fuzzy. Variabel dalam suatu sistem fuzzy contohnya berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada himpunan fuzzy atau fuzzy set. Fuzzy set merupakan himpunan fuzzy yang mewakili suatu kondisi pada suatu variabel. Contohnya variabel suhu terbagi menjadi 3 himpunan fuzzy, yaitu panas, hangat, dan dingin. Selanjutnya, himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu linguistik atau penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi, misalnya panas, hangat, dingin, dan numeris, yaitu ukuran dari suatu variabel seperti 17, 19, 21, 31, dan seterusnya. Selanjutnya adalah himpunan semesta keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Contohnya semesta untuk variabel suhu, yakni 0 sampai 100. Berikutnya adalah domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Contohnya dingin sama dengan 0 sampai 60, sedangkan hangat dari nilai 50 sampai 80, sedangkan panas dari nilai 80 sampai tak hingga. Dan yang terakhir adalah istilah-istilah dalam logika fuzzy. Yang pertama ada fuzzification atau definisi dari himpunan fuzzy dan penentuan derajat keanggotaan dari crisp input pada sebuah himpunan fuzzy. Yang kedua ada inferensi atau evaluasi kaidah atau aturan atau rule fuzzy untuk menghasilkan output dari tiap rule. Ketiga ada komposisi atau agregasi atau kombinasi dari keseluruhan semua rule. Dan yang terakhir ada defuzzification atau perhitungan crisp outputnya. Nah, lanjut nih. Ini merupakan jenis-jenis dari logika fuzzy. Logika fuzzy itu ada 3, ada metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Nah, yang pertama itu ada metode Tsukamoto, yaitu metode yang pertama kali diperkenalkan oleh Tsukamoto. Setiap konsekuen kesimpulan pada setiap aturan if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan keanggotaan monoton. Oke,
Hasilnya, output hasil inferensi dari setiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan A predikat, kemudian menghitung rata-rata terbobot atau nanti akan ada Z outputnya gitu. Oke, ini untuk jenis logika fuzzy yang metode Tsukamoto. Nah, lanjut ke metode Sugeno. Nah, di metode Sugeno ini merupakan suatu metode yang diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Bagian output konsekuen sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan konstanta ordinal atau persamaan linear order 1. Model Sugeno ordinal if itu seperti ini. Dan untuk model Sugeno order 1 seperti ini. Bisa dilihat di layar PPT. Oke, lanjut untuk jenis logika fuzzy yang ketiga adalah metode Mamdani yang diperkenalkan oleh Mamdani dan Asilian pada tahun 1975. Ada 4 tahapan dalam inferensi Mamdani termasuk metode yang lain dan bisa kita lihat di layar PPT ini. Ini merupakan 4 tahapan dalam inferensi Mamdani. Oke, next setelah kita mengetahui berbagai konsep dasar dari logika fuzzy dan juga jenis-jenisnya, di sini kami akan langsung menjelaskan studi kasus dari metode Tsukamoto yang kami angkat, yaitu di mana seorang petani ingin menentukan tingkat kesiapan lahannya untuk ditanami. Terdapat beberapa variabel sebagai berikut. Variabel input yang terdiri dari kadar air tanah yaitu kering 40%, sedang 60%, basah 90%, dan pH tanah asam 5, netral 7, basah 8. Untuk variabel outputnya yaitu ada kesiapan lahan yaitu tidak siap 0 sampai 50% dan untuk siap 50 sampai 100%. Dengan menggunakan metode fuzzy Tsukamoto, tentukan tingkat kesiapan lahan jika kadar airnya 50% dan pH tanahnya 6. Nah, ini merupakan studi kasus yang kami angkat dan akan diselesaikan dengan perhitungan manual dan juga implementasi dengan bahasa pemrograman Python yang menggunakan Google Colabs. Nah, untuk perhitungan manual yaitu dalam suatu logika fuzzy dengan metode Tsukamoto dari studi kasus tersebut dapat dilihat lebih lengkap pada Google Word dokumen yang akan dijelaskan oleh anggota tim saya. Selanjutnya adalah studi kasus logika fuzzy menggunakan metode Tsukamoto. Seorang petani ingin menentukan tingkat kesiapan lahannya untuk ditanami. Terdapat beberapa variabel sebagai berikut. Yang pertama ada variabel input, yang kedua ada variabel output. Variabel inputnya terdiri dari kadar air tanah dan pH tanah. Kadar air tanah minimal, kadar air minimal adalah 40%, masuk kategori kering. Kadar air optimal yaitu 60% masuk kategori normal, dan yang kadar air maksimalnya adalah 90% masuk kategori basah. Yang kedua adalah pH tanah. pH tanah minimal adalah 5, masuk kategori asam. Yang kedua, pH tanah optimal adalah 7, masuk kategori netral. Yang ketiga, pH tanah maksimal adalah 8, masuk kategori basah. Kemudian variabel outputnya ada 2, yaitu tidak siap dari angka 0 sampai 50, dan yang kedua siap dari angka 50 sampai 100. Dengan menggunakan metode fuzzy Tsukamoto, tentukan tingkat kesiapan lahan jika kadar airnya 50% dan pH tanahnya 6. Penyelesaiannya yang pertama adalah membuat aturan fungsi atau rule. Pertama, saya membuat 6 fungsi. Ini ada 6 fungsi yaitu kadar air kering dan pH basah maka lantas siap. Jika kadar air sedang dan pH netral maka lantas siap. Jika kadar air basah dan pH basah maka lantas siap. Jika kadar air sedang dan pH basah maka lahan siap. Jika kadar air kering dan pH netral maka lahan tidak siap. Jika kadar air basah dan pH asam maka lahan siap. Selanjutnya mencari fungsi keanggotaan. Yang pertama adalah fungsi keanggotaan dari kadar air. Berikut adalah grafik fungsi dari fungsi keanggotaan kadar air. Mana jika dari 0 sampai 40 itu memasuki fase kering, jika dari 40 sampai 90 itu masuki kategori sedang, dan lebih dari 90 maka itu masuk ke kategori basah. Selanjutnya kita mencari mu kering X, di mana X akan nilai 1 apabila X kurang dari 940 dan X akan nilai 60 min X sama seperti 60 min 40 jika X
kurang lebih dari sama dengan 40 dan X kurang dari sama dengan 60. X akan bernilai 0 apabila X lebih dari sama dengan 90. Selanjutnya kita mencari mu sedang. Sedangnya X akan bernilai 0 apabila X kurang dari sama dengan 40. X akan bernilai X min 40 per 60 min 40 apabila X lebih dari sama dengan 40 dan X kurang dari sama dengan 60. X akan bernilai 90 min X per 90 min 60 apabila X lebih dari sama dengan 60 dan X kurang dari sama dengan 90. X akan bernilai 1 apabila X kurang lebih dari sama dengan 90. Ini kita mencari mu biasa, yaitu X akan bernilai 0 apabila X kurang dari sama dengan 60 dan X akan bernilai X min 60 per 90 min 60 apabila X lebih dari sama dengan 60 dan X kurang dari sama dengan 90. X akan bernilai 1 apabila X kurang lebih dari sama dengan 90. Ini kita mencari pH tanah. Berikut adalah merupakan grafik fungsi keanggotaan dari pH tanah. Selanjutnya kita mencari mu-nya, yaitu mu asam Y, mu asam netral, mu netral, dan mu basa. Apabila Y akan bernilai 1 apabila Y kurang dari 95, Y akan bernilai 7 min Y per 7 min 5 apabila Y lebih dari sama dengan 5 dan Y kurang dari sama dengan 7. Y akan bernilai 0 apabila Y lebih dari sama dengan 7. Dan kita mencari mu netralnya, Y akan bernilai 0 apabila Y kurang dari sama dengan 5. Y akan bernilai Y min 5 per Y per 7 min 5 apabila Y lebih besar dari 5, lebih besar dari sama dengan 5 dan Y kurang dari sama dengan 7. Y akan bernilai 8 min Y per 8 min 7 apabila Y lebih besar dari sama dengan 7 dan Y kurang dari sama dengan 8. Y akan bernilai 1 apabila Y lebih besar dari 8. Dan kita mencari mu basanya, yaitu Y akan bernilai 0 apabila Y kurang dari sama dengan 7. Y akan bernilai Y min 7 per 8 min 7 apabila Y lebih dari sama dengan 7 dan Y kurang dari sama dengan 8. Y akan bernilai 1 apabila Y lebih dari sama dengan 8. Selanjutnya kita mencari fungsi keanggotaan dari kesiapan lahan. Berikut adalah grafik fungsi dari fungsi keanggotaan kesiapan lahan. Lalu kita mencari mu tidak siap dan mu siapnya. Z akan bernilai 1 apabila Z kurang dari 950 dan Z akan bernilai 100 min Z per 100 min 50 apabila Z lebih dari sama dengan 50 dan Z kurang dari sama dengan 100. Z akan nilai 0 apabila Z lebih dari sama dengan 100. Lalu kita mencari mu siapnya. Yang pertama itu Z akan nilai 0 apabila Z kurang dari sama dengan 50 dan Z akan nilai Z min 50 per 100 min 50 apabila Z lebih dari sama dengan 90 dan Z kurang dari sama dengan 100. Z akan nilai 1 apabila Z lebih besar dari sama dengan 100. Lalu kita mencari nilai A predikat, alfa predikat, dimana nilai keanggotaan kadar air. Mu kering 50 itu dimasukkan dari yang dicari itu kesiapan lahan jika kadar airnya 50% dan pH tanahnya itu adalah 6, jadi kita masukkan 50. Jadi kita menggunakan 60 min 50 per 60 min 40 sama dengan 10 per 20 sama dengan 0,5. Kita cari ini sedangnya. Ini sedang 50 sama dengan 50 min 40 per 60 min 40 sama dengan 10 per 20 sama dengan 0,5. Sedangkan ini basahnya dari 50 itu sama dengan 0 karena tidak melebihi angka 60. Selanjutnya kita mencari nilai keanggotaan pH tanah. Yang pertama mu asam 6. 7 min 6 per 7 min 5 sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. Netral 6 min 5 per 7 min 5 dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. Sedangkan mu basa itu sama dengan 0. Selanjutnya kita implikasikan dengan aturan Fuzzy. Kita implikasikan ke dalam rule yang telah kita buat tadi. Caranya itu kita mencari A1, Z1 sampai A6 dan Z6. Lalu kita mencari nilai outnya, yaitu Z sama dengan A1 kali Z1 ditambah A2 kali Z2 ditambah A3 kali Z3 dan seterusnya per A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 dan seterusnya.
Z sama dengan 37,5 tambah 37,5 tambah 0 tambah 0 tambah 37,5 tambah 0 per 1,5. Z sama dengan 112,5 per 1,5 sama dengan 75%. 75% itu masuk kategori lahan siap untuk ditanami. Nah, dari suatu perhitungan manual tadi akan diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Python di Google Colabs. Dari teori ke Patrick, perhitungan manual dapat dikonversi ke dalam Google Colab atau bahasa pemrograman Python. Go program! Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dalam suatu bahasa pemrograman Python menggunakan Google Colabs. Di mana kode ini nanti itu merupakan sistem logika fuzzy untuk mengevaluasi kesiapan lahan pertanian berdasarkan dua parameter, kadar air tanah dan pH tanah. Oke, pada baris import library ini yaitu import numpy, snp, dan juga import matplotlib python splt ini yaitu di mana NumPy digunakan untuk membuat array dan fungsi matematika, sedangkan matplotlib python yaitu untuk membuat visualisasi grafik fungsi keanggotaan dan outputnya. Nah, berarti kedua import itu kegunaannya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, lanjut ke fungsi visualisasi atau fungsi keanggotaan, di mana kode devplot kadar air ini merupakan fungsi keanggotaan kadar air, di mana membuat 500 titik nilai X dari 0 sampai 100 untuk representasi kadar air. Nah, seperti di kode devplot kadar air ini. Dan untuk yang fungsi dari variabel kering sama dengan npclip sampai yang basah ini, di mana kering merupakan fungsi menurun linear dari 1 ke 0 antara 40 sampai 60%. Sedangkan yang variabel sedang ini merupakan segitiga naik dari 40 ke 60. Turun dari 60 ke 90. Dan untuk yang basah, ini maksudnya linear naik dari 60 ke 90. Dan untuk fungsi np.clip ini yaitu digunakan untuk membatasi nilai minimum ke 0 dan maksimum ke 1. Nah, jadi untuk PLT plot itu merupakan visualisasi grafik dengan label. Sedangkan untuk PLT title ini merupakan judul dan label sumbu. Nah, PLT Y label X label. Nah, untuk PLT grid true, PLT legend, PLT soft ini merupakan tambahan visual saja nanti untuk grafiknya tampil. Oke, lanjut ke fungsi keanggotaan pH tanah, di mana devplot pH tanah yaitu membuat nilai pH dari 0 hingga 10. Dan untuk variabel asam, di mana linear menurun dari pH 5 ke 7. Untuk netral, segitiga antara pH 5 sampai 8. Dan untuk basah, linear naik mulai pH 7 ke atas. Lanjut ke fungsi keanggotaan output kesiapan lahan, di mana fungsi devplot fungsi kesiapan lahan ini merupakan rentang nilai output Z 0 sampai 100, di mana di sini variabel tidak siap merupakan linear menurun dari 1 ke 0, di mana Z atau output sama dengan 0 ke 50. Dan untuk yang siap itu linear naik dari 0 ke 1, di mana Z merupakan 50 ke 100. Ini untuk fungsi keanggotaan output kesiapan lahan. Nah, lanjut nih ke kode visualisasi output kesiapan, di mana fungsinya yaitu dev plot kesiapan lahan Z output. Fungsi ini akan menggambarkan garis vertikal aslen di titik nilai akhir kesiapan Z. Membantu menunjukkan posisi hasil defusifikasi terhadap dua kategori, yaitu siap dan tidak siap. Lanjut ke kode mengenai fungsi fusifikasi input. Yang pertama itu ada fusifikasi kadar air, di mana itu terdapat di kode defusi kadar air return ada kering, sedang, dan basah dengan max min-nya, di mana fungsi menerima X kadar air menghasilkan nilai derajat keanggotaan fungsi untuk 3 kategori.
Nah, untuk fusifikasi pH tanah itu terdapat pada kode difusi pH tanah dengan return asam netral basa dengan max min-nya, di mana sama dengan kadar air tapi dengan aturan fazi untuk nilai pH. Lanjut ke coding selanjutnya, yaitu mengenai fungsi output Krebs atau Z berdasarkan alfa. Nah, di mana fungsinya itu def Z tidak siap alfa dengan return 100 dikurangi alfa dikali 50. Maksudnya itu jika tidak siap, maka Z 50 sampai 100 yaitu menurun. Dan untuk yang kode fungsi def Z siap alfa return yang ini itu merupakan jika siap Z 50 dan 100 itu meningkat. Nah, ini untuk fungsi yang ini. Dan lanjut ke proses coding utama atau main execution, yaitu menampilkan grafik keanggotaannya. Nah, plot kadar air, plot pH tanah, plot fungsi kesiapan lahan ini untuk menampilkan grafik keanggotaannya. Dan untuk input dari pengguna, itu menggunakan kode ini, di mana variabel kadar air dengan tipe data float, maka input masukkan kadar air. Dan variabel pH tanah dengan tipe data float, input masukkan pH tanah. Ini akan menerima inputan dari pengguna. Nah, lanjut ke kode yang selanjutnya, yaitu untuk fusifikasi input, di mana air sama dengan fusi kadar air, pH sama dengan fusi pH tanah dalam kurung pH tanah. Ini untuk melakukan proses fusifikasi input. Dan untuk selanjutnya adalah kode di mana aturan fazi atau inference rule. Nah, di mana ini aturannya ya apabila air kering dan pH asam maka tidak siap. Begitupun dengan ke-6 rule selanjutnya yang menyatakan bahwa kesiapan lahan yang beda-beda dan air maupun pH yang beda terhadap kesiapan lahan nanti. Jadi setiap aturan menggunakan operator min atau ANZ fazi. Lalu dihitung nilai Z dengan Z siap atau Z tidak siap sesuai kategorinya. Seperti itu. Ini codingan untuk rule atau aturannya. Lanjut ke evaluasi aturan. Nah, dari coding for I atau perulangan ini itu untuk menampilkan hasil dari predikat alfa derajat minimum dan Z atau nilai output fazi peraturan. Lanjut ke proses defusifikasi atau metode centroid. Nah, ini codingannya di mana variabel numerator yaitu menggunakan fungsi sum dan denominator juga menggunakan fungsi sum. Bedanya hanya di dalam isi argumennya ini aja, di mana variabel Z output numerator dibagi denominator. Di mana defusifikasi ini menggunakan metode centroid, Z sama dengan lambang E alfa dikali Z dan juga lambang E alfa, di mana hasil Z output adalah nilai Krebs kesiapan lahan. Oke, selanjutnya ke coding penentuan status kesiapan, di mana coding ini seperti yang disebutkan tadi yaitu untuk menentukan status kesiapan. Kemudian, coding ini untuk menampilkan hasil akhirnya di mana menggunakan fungsi print dan plot kesiapan lahan, yaitu output nilai akhir dari status lahan dan visualisasi posisi Z output di grafik kesiapan. Jadi dapat kita simpulkan ya, bahwa fungsi fusi logik di atas dirancang untuk mengubah input kadar air dan pH menjadi nilai fazi dan menentukan kesiapan lahan berdasarkan aturan fazi, dan menghasilkan keputusan dengan defusifikasi metode centroid. Jadi itulah ini hasil dari proses run terhadap coding-coding yang sudah saya jelaskan tadi dalam bahasa pemrograman Python, dan ini lengkap dengan fungsi keanggotaannya, terus inputan nilainya dan hasil akhirnya berapa kesiapan lahannya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja program Python yang dapat saya jelaskan mengenai logika fazi metode Tsukamoto. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dari beberapa yang sudah kami jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa logika fazi merupakan pendekatan pemodelan cerdas yang dirancang untuk menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam pengambilan keputusan, terutama pada data yang bersifat linguistik atau tidak pasti.
Metode Fuzzy Tsukamoto sangat efektif dalam menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan yang bersifat numerik namun tidak pasti. Penggunaan kombinasi perhitungan manual dan implementasi Google Colab dengan bahasa pemrograman Python memberikan kejelasan proses logika serta kemudahan eksekusi dan visualisasi. Nah, itu merupakan suatu konsep dan suatu studi kasus penjelasan implementasi yang sudah kami sampaikan. Nah, oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.